Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di kawasan Depok, berjumpa dengan Mas Iwan. Mas Iwan ini seorang yang kreatif, melihat peluang yang ada di sekitar rumahnya, mencoba untuk mengatasi problem yang ada di sekitarnya menjadi sumber usaha yang dia lakukan, dia jalanin hingga hari ini. Usaha itu adalah laundry kiloan, utamanya adalah setrika kiloan. Nah, seperti apa kisah dan ceritanya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Nama saya Iwan Hidayat, saya seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa. Selama ini saya melakukan usaha saya yang dimulai dari melihat lingkungan. Lingkungan yang saya mulai itu dari rumah ke rumah yang saya manfaatkan menjadi usaha yang saya tekuni saat ini. Saya adalah seorang pekerja yang mencoba melakukan perubahan dalam kehidupan. Selama ini usaha yang saya jalani sudah hampir berjalan kurang lebih hampir 8 tahun dengan 2 orang karyawan yang sampai saat ini masih bekerja pada saya. Usaha ini merupakan usaha yang sifatnya jasa yang dibutuhkan di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Jadi saya mulai pertama dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga. Terus kita coba untuk promo, kita coba untuk marketing dengan sistem iklan di motor, terus kita coba untuk perkenalan terhadap usaha kita, dan akhirnya usaha ini timbul dari mulut ke mulut yang sampai saat ini sudah mencapai, alhamdulillah, bisa melebihi apa yang saya sudah dapatkan. Adapun usaha yang saya jalani ini bentuknya secara sistem jemput, yaitu dari rumah ke rumah yang saya kerjakan di rumah saja. Semuanya saya lakukan antar jemput. Kami bergerak di bidang gosok keliling yang kita namakan gokil, yang pada waktu itu sempat viral di medsos yang akhirnya menambah customer kami yang dari luar. Ide itu timbul dari istri saya. Ketika saya lagi bekerja, istri saya ngebantuin ekonomi rumah tangga. Saya lihat dia dipanggil ke rumah-rumah, gitu, ke rumah-rumah dipanggil, iya kan? Di rumah ngebantuin, gitu kan? Kenapa enggak nih? Ada kesempatan di lahan yang sempit kita manfaatin, gitu Pak. Di era yang sekarang kan, yang bisnis serba, aduh, harus punya modal, harus punya ini, harus punya itu, ya kan, harus punya ruko. Yuk kita start dari rumah lah, gitu kan. Kita start dari rumah. Ya modalnya ya pertama yang jelas kita punya niat, terus sama keyakinan. Kalau kita di bidang usaha itu udah pasti keyakinan yang harus kita jalani, gitu. Ketika saya usaha itu, saya sebetulnya dalam keadaan gimana ya, namanya seorang pekerja, boro-boro untuk mikirin usaha yang sifatnya beli barang, gitu kan, ya kan. Saya bingung, ya kalau mau usaha itu pasti butuh modal kan, ya kan. Sama saya nggak habis pikir waktu itu, ya kan, untuk memulai usahanya nih, yuk kita mulai dari kecil-kecilan aja, ya kan, dari istilahnya dari rumah ke rumah. Akhirnya satu sisi ya bantuan orang tua juga waktu itu. Karena udah punya gini kan, kepikiran nih usaha nih bakalan yakin nih bakalan ke depannya, gitu. Bakalan dibutuhin orang banyak nih, gitu. Ya kan? Akhirnya alhamdulillah tuh ya, disubsidi gitu. Maksudnya kita punya setengah, orang tua kita punya setengah, dimodalin sedikit kita modalin
alat setrikanya itu waktu itu seharga berapa ya, 3.200.000-an satu set itu kalau nggak salah. Iya, dengan kondisi itu baru setrikanya aja, mejanya meja biasa yang jadi menarik. Karena kebutuhan juga kan. Kalau kita belum punya meja, kapan kita mau mulainya gitu kan. Kita nggak punya ini, kapan mau mulainya, yuk kita mulai aja yang pokok-pokok dulu gitu kan. Pertama sih pakai setrikaan listrik dulu ya kan, karena ngeliat perkembangan, kita lihat keadaan ya kan, kita buka-buka cari-cari tahu ya kan, ini baiknya gimana. Akhirnya kita ketemu rekanan kita yang ada di Klender, kita kedatengin, akhirnya dia ngasih ini loh alatnya gitu. Ketika lingkungan aja ya kita ngomongnya. Ketika lingkungan tuh kok kayaknya orang-orang males nih gue Rizka gitu kan. Bahasa males itu kan harus kita jawab gitu di orang-orang gitu kan. Kadang-kadang teman-teman ibunya, tulisan gue banyak males gue ngapain ya gitu kan. Dia bingung tuh gitu kan. Nah di situ itu kita tangkep tuh. Malesnya itu apa tuh gitu. Wah ternyata dia malas, tapi buat kita peluang gitu kan. Yuk kita gerakin gitu kan. Kita gerakin, akhirnya ya udah kita mulai yuk pelan-pelan gitu kan. Awalnya kayak gini Pak, awalnya tetap kita waktu itu kan gak ada zamannya poster tuh nggak tuh, yang kata stiker, banner gitu kan, zaman di 10 tahun atau 8 tahun yang lalu kan spanduk kayak gitu kan, masang-masangnya kan, dia tempel-tempelin. Terus saya berjalan ke marketingnya, saya berjalan, saya bikin kartu nama, saya tempelin ya kan, ya kan, responnya gimana gitu kan, saya lihat. Lepas dari situ saya pasang banner di tiang-tiang, di posisi-posisi yang strategis waktu itu. Itu awalnya dari situ untuk saya hengkang keluar dari lingkungan, iya kan. Saya pikir dari lingkungan aja kan pasti orang butuhkan jasa kita nih, nggak cuma lingkungan kita doang gitu kan. Orderan pertama berapa ya? Sekitar nggak banyak, di bawah 20, di bawah 10 karena gimana ya, usaha yang orang masih ragu juga loh Pak. Ini masalah usaha kepercayaan gitu kan. Mereka bajunya saya bawa, ya kan. Masalahnya itu kan, orang kita harus jaga iniannya, harus jaga kepercayaan ini gitu kan. Satu sisi dia tuh nggak kenal kita, ya kan. Satu sisi dia nggak kenal kita gitu kan. Setrika aja, kita bergerak setrika. Sampai saat ini juga kita harus fokus di setrika aja. Makanya pelayanan kita sampai 1 hari jadi dengan harga yang sama gitu kan. 1 kilonya kita masih 5.000 Pak. Ini udah hampir 8 tahun yang lalu gitu. Karena kan kasihan lah gitu kan. Sama-sama lah kalau usaha sama-sama enak kan, customernya enak, kita enak kan, berkah gitu. Alhamdulillah deh pokoknya ya bisa di atas 80 sampai 100 lah Pak, sekilo. Kesalahan nggak jadi inian buat saya gitu, malah buat jadi introspeksi saya gitu kan. Ketika benar kan pengennya pasti kan ada sisi salahnya kan, biar jadi evaluasi lah gitu kan. Kadang-kadang alhamdulillah sih ya, berapa puluh persen tipis lah Pak peluang untuk selisih, peluang untuk keselip, ketuker, itu yang saya jalani itu alhamdulillah. Saya bungkusin dengan sistem yang baik, dari penjemputan, ya kan, dari rumah ke rumah saya bawa, udah saya namain di atas, saya timbang, ya kan. Setelah jadi, mereka udah saya bilangin yang bagian Rizka gitu kan, udah saya bilangin, tolong sesuai namanya, sesuai bungkus-bungkusnya gitu kan, enggak. Jadi kita punya sistem juga. Aktif ya, yang aktif itu sekitar berapa ya? Ya udahlah cukup lah, kalau hampir rata-rata 12 orang per hari itu yang aktif berarti. Ini yang saya selalu terapin sama mereka. Mereka punya jam libur juga. Mereka juga punya jam kerja juga. Iya kan? Kita berupaya untuk sama-sama enak lah antara karyawan sama yang punyanya juga. Biar enggak. Alhamdulillah sampai saat ini mereka masih pada mau gitu kan sama kerja kita. Gitu. Ya karyawan lebih dari kita sih saya bilang. Ya kan, karyawan lebih dari kita Pak. Ketika kita menghargai seorang karyawan, ya kan, buat saya, ya kan, buat saya ketika karyawan kita hargain itu udah benar-benar suatu usaha yang baik gitu. Kita nggak membedakan. Lo karyawan lo kerja masuk jam segini, enggak. Ya kita kan nggak tahu kan keperluan dia apa. Ya udah yang penting
bekerjalah secara profesional juga, karena kita sama-sama usaha. Saya juga dapat, situ juga punya usaha, saya itu juga punya pendapatan, gitu kan. Sama-sama aja lah kita bekerja gitu. Alhamdulillah dari kita pertama buka, ini yang kos. Iya, udah itu yang kita ini nggak tahu gimana ya kita. Saya bilang tadi, ya kan, ketika kita menghargai seorang karyawan yang benar-benar, karena ujung tombak kita kan karyawan, Pak. Kita bekerja sendiri nih, walaupun owner, kalau sendiri kagak mampu. Saya bilang sama customer ya, saya selalu mengingatkan juga, Ibu maaf ya, kita lagi penuh, iya kan, biar mereka nggak marah-marah. Ibu, kita kasih fasilitasin dia, Pak. Ibu, ada seragam nggak yang dipakai besok? Itu salah satu servis saya. Yang diprioritas. Saya kan anak-anak kan kadang-kadang seragam bapaknya lah, seragam anak yang kebawa ke kita, yang nggak taunya kita telat, ya kan, kita nggak pengen kayak gitu kan, kita nggak pengen itu, selalu kita jaga, customer itu selalu kita jaga. Ibu maaf ya, kita tanya, yang buat seragam itu ada nggak yang? Oh nggak ada Pak Iwan, nggak apa-apa, lepas aja sampai itu. Emang kenapa? Lagi antri Bu, kebetulan lagi nggak keburu deh, gitu kan. Kadang-kadang kita tawarin, kok cepet banget sih? Iya Bu, kalau lagi enak-enak dengan harga yang sama, kita nggak mau ada perbedaan. Yang ekspres sekian, yang ini sekian, gitu kan. Kita nggak ada. Hari ini ambil, hari ini pick up, besok udah kirim lagi kok. Oh gitu kan. Hari ini pick up, kadang-kadang kalau lagi enjoy nih, keburu. Sorenya alah, udahlah kirim aja lah. Karena apa? Udah jadi uang gitu, jadi cepat. Ya, sebagian udah mulai ditransfer, sebagian sudah mulai cash. Kita nggak kekang untuk gue bayar harian nih, gitu. Gue bayar, enggak. Kita bikin schedule juga. Yang mau ambil paket silakan, gitu. Yang mau ambil paket silakan. Paketnya itu misalnya 30 kilo per bulan, 40 per kilo per bulan, 50 kilo per bulan, gitu kan. Ketika kuotanya ada habis, baru kita WhatsApp dia tagihannya sekian, gitu. Oh iya Pak, makasih ya. Tinggal transfer, tinggal besok ambil ya uangnya, gitu aja. Membernya forever nih. Terus membernya forever ya. Terus yang orang barunya tuh pasti masuk. Nomor baru tuh pasti masuk. Alhamdulillah sebulan 2 bulan tuh pasti sebulan itu pasti 4 sampai 5 orang customer baru, gitu kan. Alhamdulillah masuk kayak gitu, alhamdulillah. Yang butuh jasa kita, walaupun mereka masih khawatir ya kan, karena orang baru, gitu kan. Mereka keyakinannya itu biasanya yakinnya itu ketika dapat dari teman-temannya, Pak. Itu yang lebih yakin. Kalau sekedar referensi, kalau dia buka di Google, dia banyak pertanyaan deh ke kita, meragukan kredibilitas kita, gitu kan. Karena ya sama-sama kita nggak kenal kan, itu yang saya bilang kan, kepercayaan itu susah loh, gitu kan. Bisnis itu kepercayaannya susah, gitu kan. Sesuatu itu kalau kita jalani dengan serius, ya kan, yakin insya Allah lah, ya kan. Fokus aja dulu apa yang kita mau bentuknya usaha apa kayak. Saya motivasi kok sama teman-teman UKM saya, gitu kan. Tetap motivasi, gitu kan. Kita sering sharing, kita ngobrol. Fokus aja walau alam, gitu kan. Kalau kita udah fokus, kita ngejalanin, gitu kan, pasti ketemu jalannya. Walaupun tenggang waktu itu proses, ya kan. Buat ngedewasain usaha kita loh, Pak, sebetulnya. Kalau orang usaha itu, ya kan. Banyak yang emang cerita masa lalu saya ya, istilahnya ya, cerita masa lalu saya flashback ke belakang nih ya. Dari awal saya tukang balon, saya tukang es, iya kan. Memang saya pindah lagi ke kerjaan, ternyata emang harus nggak cukup juga, gitu kan. Ya kan, saya terus untuk yakin, wah ternyata bukan rel gua di sini nih. Gua rubah lagi, kita rubah lagi. Itulah kalau seorang pembisnis itu, pembisnis itu pengen buka usaha, tapi ngelihat orang, gitu Pak. Misalkan, itu orang rame tuh usahanya, yuk kita buka, gitu. Kalau bisa ya inovasi aja gitu. Apa nih gitu yang gue bukain, gitu kan. Bagi pemula gitu. Apa nih yang betul gue usahain, gitu kan. Kan saya bilang kalau ketika mulai usaha, tipnya ini ya ini. Lihat aja lingkungan, gitu kan. Apa sih yang dibutuhin lingkungan itu, apa gitu kan. Jawab pertanyaan lingkungan. Lihat aja apa yang dibutuhin lingkungan, ya kan. Kayak misalkan kayak di sekarang nih ya, catering di komplek. Terus saya sangat demen banget tuh, ya kan. Saya lagi liatin, top juga tuh, bagus gitu kan. Ketika orang-orang komplek barengan saya ngambil,
mereka pada keluar, tiba-tiba sore udah nasi hangat, sayur hangat, itu tuh top gitu kan. Itu yang di luar inian kita kan, ya kan, bagus tuh. Saya suka kan ngobrol, akhirnya nongkrong bareng sama mereka. Kita fokus saja untuk melakukan usaha itu, fokus dan jangan terbentur dengan masalah apa ya. Gua nggak punya duit, nggak usaha. Itu kapan mau usahanya kalau nggak punya duit? Ya kan? Kan ada usaha yang nggak punya uang, ya kan? Gitu kan? Gampang kok mau nyari modal dikit-dikit gitu kan? Ini abang menjalankan tanpa usaha itu bisa jalan. Insya Allah, kalau kita yakin, Pak. Sebelumnya berbagai macam usaha tadi pernah jalanin Bang? Pernah sama-sama. Untuk saya bilang, saya kuat itu ya karena banyak usaha yang pernah saya jalanin sampai hal-hal untuk bertahan hidup itulah. Jual di mana-mana ya. Nggak gagal sebetulnya, nggak gagal karena Belum pas. belum mati. Ya mencela-mencela gitu, belum ada netop kan saya bilang. Waktu itu nggak sempat fokus kan, pengen kerja, ternyata nggak enak pun kerja gitu. Ketika udah kerja serius, ya udahlah gitu kan, ternyata kesinilah jalurnya gitu, fokusnya akhirnya.